Belum ada, Pak. Belum ada, berarti udah pada bisa. Izin bertanya Pak sama Pak. Heeh. Ini kalau SH itu dari mana ya Pak? Sifat SH? hujannya itu Pak. Oh, SH nggak ngaruh lah sifat hujan, karena itu kan kita mau ngitung berapa tidak hujannya. Ya, izin Pak, kalau saya tanya kalau SH-nya itu Pak. Itu kita ngitungnya dari mana ya Pak? S. Mana coba di datanya yang itu ya. Sebentar saya share screen data Excel. Kayak gini sih, sebentar. SH yang mana sih? Yang sebelah mana SH? Yang ini kan udah dikriteriakan. Yang di sheet yang ini. Yang Jawa Timur apa yang nasional? SH yang mana? Halo? Yang Jawa Timur Pak. Oh, yang Jawa Timur ya. Sebentar. Jawa Timur kan cuma suruh ngitung ini doang kan kriterianya. Iya Pak. Oh, maksudnya saya ada kebingungan Pak kalau untuk SH-nya itu dari mana ya Pak gitu. Soalnya SH. di apa? Di laporan PKL dulu ada SH-nya gitu. SH itu sifat hujan kali. Ya, sifat hujan kan kita nggak ngitung. Bentar saya cari lagi data Jawa Timur. Open. Nah, ini HTH Jatim. Coba saya lagi. Sebentar. Nah, yang ini nih, ini udah kelihatan nggak yang Jatim? Siap sudah Pak. Ya, kalau nggak saya ini lagi. Nah, ini. Yang sebelah mana SH-nya? Siapa tadi yang nanya nih? Siap, Ade Pak. Ade, mana Ade? Yang mana? Kalau ngitung HTH itu nggak sampai SH-nya ya kan Pak? SH yang mana sih? SH. Oh, bukan Pak, bukan datanya Pak. Kita kayak nyari gitu Pak, nyari sifat rata apa? Persentase sifat hujannya itu Pak. Itu tuh kan rumusnya ada tuh Pak, kayak jumlah curah hujan harian segini, terus dibagi sama normal rata-rata curah hujan das segitu. Nah, yang saya bingungkan itu kayak normal rata-ratanya itu kita ngitung sendiri gitu Pak atau gimana Pak? Wah, si Ade nggak ngikutin. Ini tugasnya hanya mencari HTH, menghitung HTH. Jadi di yang Jawa Timur ini kalian cuma menghitung nih dari sekian ini berapa HTH-nya ada berapa hari. Ini sederhana ini. Nggak sampai ngitung sifat hujan, S1 sifat hujan. Jadi tugas di materi yang ini sementara ke yang itu dulu. Ini misalkan kayak gini nih, nomor 1 Lamongan. Lihat nih kan tanggal 7 udah ada hujan, berarti HTH-nya cuma pendek nih 2 hari. Siap Pak. Kalau Gitu doang yang ini. Kalau iya Pak, mohon maaf dulu Pak. Yang kalau untuk HTH saya sudah isi Pak, tapi saya terdapat kebingungan pas saya lihat Excel dari laporan PKL itu Pak gitu. Oh, mungkin itu digabung sama S1 buat ngitung sifat hujan. Memang nanti kita bakal ada praktek membuat analisis curah hujan. Buat analisis siap, itu Pak. nanti berapa milimeter sama analisis sifat hujan. Kalau ini kalian tinggal ngitung aja nih berapa nih HTH-nya. Ini kan cuma 2 hari, ini pendek.
Ini mah kelihatan, tapi nanti ada yang daerah-daerah yang panjang. Kalau apalagi yang ini mah pada saat hari pengamatan udah ada hujan, udah ini mah hijau tua. Ini udah kelihatan. Ini yang 00 tuh anggap di 0 aja, nanti bisa ngitung nih HTH-nya dari sini ke sini tuh. Kayak gitu. Kalau pada saat di pengamatan ada hujan ya udah. Ini kan tinggal ngitung berapa sini. Kalau HTH makanya dari ini masih yang apa perdana gitu ya, praktek sederhana dari yang ngitung hujan. Nanti kita nganalisinya curah hujannya gimana, nanti sifat hujannya. Tapi lain lagi nggak pakai tugas yang ini. Karena itu harus ada normalnya dulu, harus ada data curah hujannya yang ininya kan harus dibandingin, makanya baru bisa ngitung sifat hujan. Ini mah gampang orang, apalagi ngelihat ada angka di belakangnya udah ketahuan gitu. Kecuali yang 00-nya panjang ini baru nih lumayan ngitungnya. Maksud saya sengaja dikasih 2 untuk yang individu dulu biar tahu oh hari tanpa hujan sesuai di definisinya. Nanti kalau yang SH nanti ya di analisis sifat hujan. Ini baru hari tanpa hujan. Ya, Pak. Ya, ada lagi? Kalau yang untuk yang versi per pulaunya gimana? Ada kendala nggak? Apa masih aman semua? Saya Pak, dari kelompok saya aman Pak. Oke. Kelompok lain ada kendala nggak? Ya Pak, dari kelompok saya masih aman aman, Pak. Baik, kalau tidak ada kita ke ini nih belajar tentang ENSO. El Nino La Nina. Kemarin kita mencari indeks-indeksnya itu bahwa di Nino region itu ada Nino 1, Nino 2, Nino 3, Nino 4. Tapi sebelum ke yang sana itu yang dari sisi teorinya udah dijelasin belum sama Pak Amsari apa El Nino La Nina? Saya cari dulu ya buku. Menjawab El Nino La Nina. Udah kelihatan belum adik-adik? Yang ini. Siap, sudah Pak. Oke. Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Sebelum ini mungkin nanti yang komplit dari
paham sehari gitu ya kalau tentang teorinya. Tapi untuk belajar praktek juga kita minimal mengenal dulu El Nino La Nina. Ini kita di bidang kita juga udah buka buku panduan atau buku tanya jawab tentang El Nino La Nina gitu dan musim di Indonesia. Di sini tuh ngebahas tentang histori, ada histori El Nino La Nina, nanti bisa di-download. Di dalam sejarahnya El Nino dan La Nina itu adalah kejadian yang terjadi di Pasifik yang diperhatikan oleh para nelayan di Peru, di Amerika Latin sana. Dan bahasa El Nino La Nina juga itu adalah bahasanya Amerika Latin, bahasanya Spanyol. Karena Amerika Latin jajahan Spanyol, jadi orang-orang di Amerika Latin seperti di Argentina, Brazil, di Peru banyak menggunakan bahasa Spanyol. Makanya kalau ada orang Amerika Latin yang tinggal di Amerika disebutnya Spanish. Padahal dia bukan orang Spanyol, cuma itu adalah orang-orang Amerika yang berbahasa Spanyol. Nah, di sejarah El Nino La Nina juga demikian. Itu adalah para nelayan di Peru dulu melihat kalau dia laut di sekitar Pasifik Ekuator itu dingin, maka dia mendapatkan curah hujan di sana kering gitu, kurang. Tapi suatu saat dia mendapatkan kondisi laut di Pasifiknya itu panas, hujannya banyak banget, berkah bagi dia. Maka ketika itu orang menyebutnya kelahiran baby Kristus gitu, apa kelahiran anak Tuhan bagi dia, bagi orang dipercaya, bagi orang-orang di sana. Wah, ini the El Nino Lapidad bagi mereka, dia bilang. Jadi lahir anak laki-laki sebagai anak Tuhan, memberi berkah karena memberi hujan di Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin ini di daerah-daerah sini. Kelihatan kan gambarnya ya? Masih kelihatan kan? Ya, masih, Pak. Tapi pada saat yang dingin, dia kekurangan gitu. Kalau laut di sini yang dingin, kekurangan. Nah dulu dia juga nggak, mereka juga nggak mikir, terserah lah di negara di Indian kayak model Australia, Indonesia. Yang penting di sejarahnya di mereka, kalau lautnya dingin, mereka kurang hujan gitu. Dan bahkan adik-adik mungkin belum pernah dengar, di Peru ada satu daerah, Peru itu di ibu kotanya namanya Lima, itu dia mengalami curah hujan dalam 1 tahun hanya 16 mm. Bisa dibayangkan dalam 1 tahun, berarti itu hanya berapa kali hujannya, mungkin sebulan sekali, udah gitu hujannya hanya 2 mili atau 1 mili. Bayangkan hanya 16 mili. Sehingga dinamakanlah tahun, ya kalau kurang hujan, wah ini mah anak perempuan nih yang lahir, menurut kepercayaannya orang-orang nelayan yang berbahasa Spanyol di sana. Maka disebut La Nina. Kalau itunya El Nino pun dibacanya El Niño, kayak di nyo gitu, kayak jadi NY di belakangnya. Kalau La Nina dibacanya bagi mereka nyebutnya La Niña. Anak perempuan lahir kekeringan di sana di daerah Amerika Latin. Nah, ilmu ini sudah berkembang di tahun 1500-an di mereka sih gitu. Tapi di tahun 1800-an sampai ke negara ini, negara-negara di Indian tuh mereka nggak kenal. Bahkan di tahun 90-an pun mungkin yang kenal tuh hanya Australia, selain orang-orang Amerika Latin. Di Indonesia itu
tahun 82 pernah kekeringan, orang juga nggak ada nyangka yang nyebut La Nina, El Nino. Nah, panas dingin laut di Pasifik menyebabkan ada istilah El Nino untuk banyak hujan di sana, dan La Nina kurang hujan di pokoknya kita fokusnya di Amerika Latin dulu gitu ya, di daerah-daerah Amerika Selatan. Seiring perkembangan pengetahuan, di Indonesia kita mengalami kekeringan tahun 1982. Itu orang juga belum mengenal adanya El Nino La Nina. Tahun 97 kembali lagi, kok Indonesia kekeringan juga, hampir sepanjang tahun tuh nggak ada hujan di beberapa wilayah itu. Sehingga ya namanya ilmu pengetahuan berkembang ya, mungkin dulu tahunnya kalau nggak ada hujan dewa marah atau apa begitulah, tapi seiring perkembangan teknologi ilmu pengetahuan jadi mulai apa sih, ada fenomena apa di alam kita, maka baru tuh setelah 97 orang-orang di Indonesia terutama, mungkin BMKG juga baru, oh ternyata ini ada La Nina di daerah Pasifik gitu. Ternyata berdampak juga ke kita. Nah, habis El Nino 97, 98 La Nina. Giliran habis kering yang panjang, basah kita hujan tinggi dari 98, 99, 2000, 2021, 2001, hampir 3 tahun tuh. Hujannya malah meningkat terus. Nah, baru kenal lagi, oh ternyata ada La Nina di daerah Pasifik. Nah, setelah itulah kejadian 97 baru Indonesia, barangkali BMKG Indonesia juga baru ada El Nino La Nina mulai dikenal. Nah, habis itu ya kita untuk mengetahui, mengamati di mana El Nino La Nina itu di apa kejadiannya, ya belajar dari negara-negara yang sudah berkembang, udah maju, sehingga baru tahun 2000-an lah udah mulai membuat grafik El Nino, La Nina gitu. Kita tahu kenapa disebut El Nino maupun La Nina. Untuk melihat El Nino La Nina itu, jadi dipasang ada namanya alat TAO, TAO, untuk proyek Amerika sama Kanada, dia memasang sensor-sensor di daerah Pasifik sini, di Laut Pasifik, untuk kayak model trajektori atmosfer ocean. Jadi untuk pengamatan di atmosfer dan laut, dia memasang sensor-sensor biar tahu nih kapan panas, kapan dingin. Nah, data-data tahu itu sampai sekarang masih terjaga. Jadi Amerika masang kayak model sensor-sensor atau pelampung di daerah laut sini. Dulu saya nyari notifikasinya ya. Dipasang di daerah sini untuk melihat ada perubahan enggak gitu dari ininya. Enggak keluar sih notifikasinya. Bismillah. Kemudian para ilmuwan memberi gambaran sebenarnya dikategorikan panas dingin tuh setelah apa? Oh, kalau dia ada selisih dari kebiasaannya. Kalau selisihnya cuma 0,1 derajat, dia masih dianggap ya nggak terlalu banyak berubah. Kalau selisihnya di atas 1 baru berasa berubah. Nah, habis itu ya udah diambil nilai tengah untuk batasan bahwa perubahan yang akan berdampak adalah setelah minimal plusnya 0,5, kurangnya 0,5 derajat. Makanya standar netral kondisi ENSO itu adalah plus minus 0,5. Jadi
kalau dia masih di perubahannya masih di plus minus 0,5 ya dianggap masih di netral. Setelah itu kalau dia sedikit panas, misalkan lebih dari 0,5, dia berarti kalau laut panas disebutnya fenomena apa? El Nino atau La Nina kalau di Pasifik yang panas? Teman-teman, kalau laut di Pasifiknya yang merah itu El Nino apa La Nina? Udah semester 6 loh. Apa coba? Rio, kalau laut di Pasifiknya merah dibilang El Nino apa La Nina? Izin Pak. El Nino Pak. El Nino. Ya. Kalau di sininya yang merah disebut El Nino. Kalau dia dingin atau biru berarti disebut La Nina. Nah, setelah ada batasan plus minus 0,5 ada grade-grade-nya lagi karena ternyata beberapa tahun El Nino dia hanya di 0,5 sampai 1. Ada juga di beberapa tahun indeksnya atau anomalinya itu hanya 1 sampai 1,5 atau sampai 2 derajat. Tapi ada beberapa tahun juga yang nilai indeksnya itu lebih dari 2 derajat. Sehingga dibikin level lagi tuh. Ada El Nino lemah, El Nino moderate, sama El Nino strong atau El Nino kuat. Nah, ke bawahnya atau ke yang kondisi dingin juga sama. Ketika lautnya dingin tuh dia dinginnya masih di 0,5 atau lebih dari. Kalau lebih dari minus 0,5 atau kurang dari lah, karena minus kurang dari 0,5 berarti kan minus 0,6 sampai minus 1 dia sebutnya La Nina lemah atau weak La Nina. Kalau dia di min 1 sampai min 2 berarti dia moderate. Kalau lebih dari 2 very strong, sangat kuat. Nah, ini yang membuat kategori adanya El Nino La Nina. Sejarahnya, jadi memang para nelayan yang lebih care terhadap cuaca itu karena dia melihat kondisi laut. Dan El Nino La Nina juga dia berpengaruh terhadap atmosfer rupanya. Setelah belajar tentang perubahan laut di atmosfer, dia ternyata El Nino La Nina merubah juga pola di atmosfer. Ada sirkulasi yang di atmosfer yang bergerak nih, yang gambar ini. Biasanya dia kalau ini laut di sini dingin, anginnya tuh lebih kuat dorongannya bahkan sampai ke daerah Indonesia nih, ke belakangnya sekitar Papua sini. Nah, nama sirkulasinya ini adalah Walker Circulation. Jadi pergerakan angin timur barat di daerah Pasifik. Kalau dia lagi dingin di daerah Pasifik, ini dorongan Walker-nya lebih banyak ke dekat-dekat Indonesia, Australia. Jadi kalau dorongan angin Walker-nya banyak ke sini. Mohon izin Bapak. Izin, mungkin masih salah Pak. Yang di show bukan PDF-nya Pak. Climate Prediction Center-nya NOAA Pak. Oh, pantesan. Bisa Siap. berubah. Sekarang apa nih? Masih yang NOAA Pak. Iya. Nah, masih. Udah. Siap sudah Pak. Pantesan tadi kagak pada ngerti. Nah, kalau Walker-nya karena lautnya dingin, Walker banyak kedorong ke
barat lah ke daerah Indonesia, tapi sebenarnya nggak nyampe Indonesia juga, dia masih di timurnya PNG, sehingga lebih banyak uap airnya kedorong ke sini. Makanya kalau di sini dingin atau disebut La Nina, penguapan tuh lebih banyak di daerah Indonesia, kemudian di Australia. Australia pun hanya daerah-daerah di ekuatornya dia, karena Australia itu unik. Dia yang sisi utaranya tropis, tapi kalau yang udah tengah ke bawah dia punya iklimnya subtropis. Jadi kalau misalkan sampai Darwin, sampai Queensland yang agak utara, dia tuh masih musimnya sama kayak Indonesia. Tapi kalau Australia yang udah ke Sydney, ke daerah bawah Adelaide atau Tasmania itu udah subtropis. Nah, sehingga ketika laut dingin atau La Nina, kenapa banyak hujannya di Indonesia? Karena dorongan Walcott-nya cukup kuat ke arah kita, ke barat. Jadi dua nih yang berpengaruh pada saat ada laut dingin di Pasifik Ekuator, ngaruhnya terhadap atmosfer, dan ngaruh di lautnya sendiri juga. Nah, ternyata untuk laut dingin ini juga ada pengaruhnya dari kegiatan di bawah laut, namanya di subsurface. Di subsurface, di kedalaman setidaknya sampai 500-600. Ada sirkulasi juga di sini. Namanya dari upwelling. Kalau dia upwellingnya kuat untuk yang masa air yang dingin, maka dia mendorong untuk terjadinya La Nina di daerah sini. Sehingga nanti kalau di pelajaran berikutnya tuh ketika ngomongin El Nino La Nina tidak hanya ngelihat di permukaan, tapi di subsurface-nya nanti dilihat suhunya juga. Kemudian La Nina, tadi sudah saya bahas kalau La Nina dari teorinya dari bahasa Spanyol berarti anak laki-laki atau El Nino Davidad gitu ya. Dan ini kalau La Nina si gadis gitu kan, anak perempuan. Di sejarahnya itu orang akhirnya menyebut Laut Pasifik itu sebagai kolam, itu padahal ya laut ya, kolam, ada kolam hangat atau kolam dingin. Dan nanti selain belajar tentang indeks ENSO atau ONI, itu juga ada nanti belajar tentang namanya SOI, Southern Oscillation Index. Nah, itu melihat pergerakan atmosfer dari sisi perbedaan tekanan udaranya. Itu adalah di daerah Tahiti Darwin nanti yang dilihatnya. Tapi sekarang kita fokus dari sisi lautnya dulu untuk yang bagaimana mengamati El Nino dan La Nina. Kemudian, nah, laut itu rata-rata kalau biasanya hanya di 15 sampai 21 derajat ya. Tapi kadang-kadang bisa melebihi 27 derajat. Makanya ini anomalinya gede banget gitu ya kalau udah. Dan untuk melihat adanya El Nino La Nina biasanya kita melihat setidaknya minimal 3 sampai 5 bulan. Jadi kalaupun misalkan nanti pada saat adik-adik nanti udah kerja gitu baru melihat suhunya dingin, kalau baru 1 bulan, 2 bulan belum bisa buru-buru nyebut wah ini El Nino gitu, ini La Nina. Karena at least konsekutif dari 3 bulan sampai 5 bulan untuk melihat memang agak lama gitu karena suhu laut tuh nggak bisa kayak cuaca gitu yang harus hari ini dilihat begitu langsung diputuskan. Kalau di laut memang lama. Setidaknya harus melihat 3 sampai 5 bulan. Nah, dari kejadian El Nino, kemudian tadi gambar La Nina, sekarang yang El Nino. Nah, El Nino sama, kondisinya sebaliknya. Walaupun di beberapa ahli
menyebutkan bahwa sebenarnya ini bukan kejadian berlawanan gitu ya. Cuma hanya istilah, kalau ini gara-gara kita dianggap sebagai berlawanan karena ada istilah anak laki-laki sama anak gadis itu. Padahal fenomenanya kalau bagi beberapa ahli ini tuh hanya sebagai fenomena menguat atau mendingin gitu, atau panas dan dingin aja. Jadi ada yang beberapa paham itu menyebutkan bahwa El Nino itu bukan kebalikan dari La Nina. Kalau El Nino ya dia menyebutnya hanya sebagai kondisi panas, lebih panasnya suhu dari rata-ratanya. La Nina adalah kondisi lebih dingin dari rata-ratanya. Mereka nggak mau sebagai kondisi yang berbalikan gitu, atau anti El Nino atau anti La Nina sebagai kondisi El Nino adalah kondisi kebalikan dari La Nina. Nah, bukan begitu, tapi harus dari definisi secara fisiknya, yaitu lebih panasnya Laut Pasifik atau lebih dinginnya Laut Pasifik. Sekarang ngejelasinnya seperti itu. Walaupun dampaknya sepertinya berkebalikan jadinya. Pada saat El Nino ini ketika lautnya merah di sini, daerah Pasifik, bagi orang-orang Pasifik di Peru sana, dia banyak hujan di bulan Desembernya itu. Sementara di ini kenapa? Karena walkernya itu nggak bergerak, malah yang dari sekitar Indonesia agak yang ke tengah tuh ada dorongan walker yang ke sini. Jadi hujannya justru ngumpul di daerah Pasifik Tengah dan Timur sampai ke sana Amerika Latin. Nah, jadi nanti kalau ada yang menjelaskan bahwa La Nina bukan berarti massa udara dari Indonesia yang ke Pasifik. Jangan sampai ngejelasinnya seperti itu. Karena walkernya aja nggak sampai Indonesia, dia hanya di di sebelah timurnya Papua. Jadi hati-hati juga dalam menjelaskan, jangan kejebak itu. Termasuk menjelaskan La Nina. Tadi yang La Nina itu juga walkernya kan nggak sampai semua Indonesia tuh, hanya di belakang Papua. Jadi bukan berarti massa udara dari Pasifik yang kedorong ke Indonesia. Hanya di sini, cuma tekanan bisa jadi justru hujannya di Indonesia adalah karena SST-nya di Indonesianya karena lebih hangat. Jadi memang dari SST sendiri yang untuk konvektifnya kuat. Bukan berarti massa udara yang dari sini yang dibawa-bawa. Ini yang sering menjelaskan. Jadi, ini gimana ceritanya awan dari Pasifik sampai ke Aceh misalkan, atau sampai ke Banten. Dari sirkulasinya pun nggak sampai ke Indonesia bagian tengah pun nggak nyampe. Nah, itu biar nanti kalau sering atau mendapat penjelasan dari di TV misalkan, wah massa udara dari Pasifik bergerak ke Indonesia, itu sebenarnya nggak pas, karena kalau kita ngelihat dari pergerakan walkernya pun nggak nyampe Indonesia. Sama halnya dengan El Nino, bukan berarti massa udara Indonesianya yang kesedot ke sana gitu. Cuma ya laut konvektif di sini yang lebih kuat karena dia lebih panas begini. Jadi justru yang di Indonesia sih ya mungkin jadinya bubar gitu, masa awannya bubar, tapi ya nggak sampai ke sini juga gitu. Yang jelas nggak, kurang aja konvektif hujannya. Menjelaskannya seperti ini. Kita lihat dari pergunungan Walker sini. Nah, kemudian dari El Nino La Nina itu ternyata dia tuh tidak terjadi setiap tahun. Dulu malah paling 7 tahun sekali dan 5 tahun sekali. Nah, cuma terakhir tuh udah 3-4 tahun sekali. Bahkan setiap 2 tahun, 3 tahun malah ketemu lagi. Sehingga frekuensinya udah ada, periode ulangnya udah mulai berubah juga.
Nah, kemudian kita dari dampaknya. Bagi Indonesia sih memang yang penting ininya sih kenapa Indonesia concern juga terhadap El Nino La Nina karena itu dampaknya. Pada saat El Nino tadi kan lautnya panasnya kan di daerah Pasifik tuh, di daerah sini. Kitanya yang kurang hujan karena laut kita juga dingin. Nah, pada saat El Nino itu kalau ini gambar La Nina nih. Ini kalau pada saat La Nina di sini yang hangat, maka hujan lebih banyak di kita. Di sini yang kering nih, yang coklat. Ini coklat lebih kering, ini lebih basah. Bagi Indonesia, kemudian di negara-negara ASEAN juga dapat nih. Cuma di daerah Afrika juga dapat dia dampak dari El Nino La Nina. Tapi kalau bagi di sini Amerika hanya di daerah Amerika yang sini juga. Kalau udah di Amerika Utaranya nggak dapat dia. Kayak Rusia, China kayaknya nggak dapat tuh di daerah sini. Dia nggak terdampak El Nino La Nina. Nah, begitu La Nina, nah ini lihat negara-negara Amerika Selatan, dia kering. Kecuali di daerah yang sininya agak utara atau ekuator. Kalau di Amerika Selatannya kering. Itu dampak La Nina, kemudian dampak El Nino, kebalikannya, kitanya yang kurang hujan, ini daerah yang basah, nah, termasuk di Amerika Latin, Amerika Selatan. Sama di Afrika juga yang tadinya hijau menjadi kering. Di ASEAN juga hanya beberapa nih, Thailand, Filipina terdampak sedikit untuk yang kondisi El Nino La Nina. Tapi kalau bagi India tuh malah dapat dingin, dia dapat banyak hujan ketika El Nino, balikan dia dari kita. Nah, ini nanti di pelajaran berikutnya nanti ketika adik-adik sudah membuat analisis hujan bisa ada istilah kita menghitung dampak La Nina pakai komposit. Nah, ini yang sudah dicontohkan, misalkan bagaimana memberi dampak La Nina kalau tidak ke bulanan, komposit ke 3 bulanan. Kita lihat gitu. Ada nggak pengaruhnya signifikan, benar nggak dia menambah curah hujan. Nah, ini di beberapa studi, kalau pada saat La Nina ada peningkatan curah hujan 20-40% dibanding tahun netral. Nah, kan seperti ini. Tapi ternyata tidak sepanjang tahun, ada di bulan-bulan tertentu saja. DJA, SON, MAM. Giliran di DJF nggak terlalu tuh. Padahal DJF lagi musim-musim hujannya ya. Hanya beberapa yang signifikan peningkatannya. Nah, kemudian ini contoh dampak La Nina, kemudian kalau dispasialkan seperti ini, berapa peningkatannya, ada yang pakai persentile, naik 10, 90, sampai 100%, naik 70, 80, tapi terserah kita lah kalau mau mencari metode mencari kenaikan atau hanya menghitung anomalinya saja nanti bisa. Memang tahapannya ini tahapan berikutnya nih nanti ada yang belajar menghitung dampak La Nina atau El Nino terhadap curah hujan. Bisa pakai persentilenya, bisa pakai ini peningkatan anomalinya. Ini contoh dampak La Nina. Yang ini contoh dampak El Nino. Adik-adik nanti saya lihatin di kolom chat lah untuk ininya, untuk melihat alamat bukunya, tinggal ambil. Setelah ini. Nah, ini contoh kalau dampak El Nino, penurunan curah hujan, ini sama juga 20-40%. Tapi ada di beberapa wilayah justru di tahun El Nino pun naik. Gitu. Tidak seluruh ketika ada El Nino maupun La Nina.
Kalau kita lihat di sini ada wilayah-wilayah yang putih terus, itu memang selain nggak ada pos hujannya dan dia tidak terlalu berpengaruh ada El Nino La Nina seperti Kalimantan ini nih. Nah, kalau dispasialkan pakai persentile lumayan kelihatan dampak El Nino extremely low rainfall, sangat kering. Nah, ini kita di tim pusat itu udah bikin dari tahun 1981 sampai 2018 kemarin kita bukukan bikin komposit seperti ini. Jadi nanti di ujung praktek ini juga nanti adik-adik akan ke tahapan membuat dampak El Nino maupun La Nina. Kalau sekarang bagaimana menghitungnya dulu. Nah, ini nanti belajar menghitung nilai anomalinya, dari mana cara menghitung anomalinya. Nanti yang tugas pada hari ini sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, belajar membuat grafiknya. Ini juga sama sederhana. Kalau dia nilainya di atas plus minus 0,5, adik-adik kasih warna yang hijau netral ini ya. Kalau dia lebih dari 0,5 kasih yang warna merah sebagai menandakan tahun El Nino. Lebih dari 0,5. Kalau dia lebih dari kurang dari minus 0,5, 0,6, 0,7, minus 0, sampai minus ke bawah terus kasih warna biru. Nah, ini tugas membuat grafik historis kejadian El Nino La Nina. Hanya perpaduan 3 sumber data sih kalau ini, akan cari caranya sebelum ini buat tugas yang di materi hari ini kan ya. Kemudian bahkan nanti kalau udah bisa diseriskan gini, kita bisa menghitung periode ulangnya kejadian El Nino La Nina. Terus ada nggak tahun-tahun di mana La Nina diikuti oleh El Nino hanya 16,7%. Tapi kalau El Nino diikuti La Nina, kemudian diikuti El Nino lagi hanya 1,5%. Kebanyakan lihat habis tahun El Nino langsung La Nina itu lama. Kalau enggak habis El Nino, habis itu netral, El Nino lagi, netral lagi, El Nino balas La Nina, El Nino netral dulu balas La Nina. Nah, ini La Nina yang paling lama tahun 73, 74, 75, bahkan sampai 76 dia tuh. Terulang lagi di tahun 98, 98, 99, tahun 2000, 2001. Ini La Ninanya yang awet-awet. Tahun ini hampir mirip nih tahun ini. Tahun ini kita El Nino 2019, kemudian La Nina 2020, La Nina 2021, dan sekarang kita di 2022 masih La Nina. Dia mulai agak mirip. Walaupun kalau yang dulu El Nino-nya memang kuat tuh, kayak model di tahun 73 tuh El Nino-nya sangat kuat, lebih dari 1,5 tuh, kuat. Yang 98 juga El Nino-nya kuat banget. Udah lebih dari 2 derajat tuh anomalinya. Nah, giliran 2015 kita ada El Nino sangat kuat, La Nina-nya cuma sebentar, tahun 2016 doang. Habis itu 2017-nya netral, 2018-nya La Nina, 19 merah lagi El Nino. Nah, kondisi netral dibatasin dengan ini, minus 0,5 sampai plus 0,5. Ini juga yang ininya dari si Kevin Tenberg dari NCAR, National Center for Atmospheric Research. Nah, sekarang untuk memonitoring El Nino La Nina, kita harus melihat dari box atau kotak yang pernah saya jelaskan. Ada namanya Nino 1, Nino 2, Nino 3, Nino 4. Ini kotaknya ada di sini nih. Nino 1, Nino 2 ada di sini, Nino 3, Nino 4.
34. Tidak ada 5 box. Tapi biasanya juga Nino 1 digabung juga nih. Nino 1 dan 2. Lihat ini lintangnya hanya di dekat-dekat ekuator plus 5 lintang selatan sampai 10. Nino sampai 5 lintang selatan. Dan yang sering untuk Indonesia sejauh ini kebanyakan kita hanya memakai di Nino 34. 5 utara, 5 selatan di 120 sampai 100. Nah, ini di tugas hari dari materi yang hari ini nanti adik-adik belajar melihat data-data di Nino 1, Nino 2, kemudian Nino 3, Nino 4, dan Nino 34. Oh, sorry. Nah, ini wilayahnya seperti ini. Gambarnya masih kelihatan kan? Masih, Pak. Siap, masih, Pak. Ya, Nino 1, 2 ada di sini. Biasanya karena dia hanya satu untuk utara, satu selatan, boxnya hampir samaan, akhirnya biasanya indeksnya digabungin juga sama mereka. Melihat dari anomalinya. Nino 1 plus 2 atau Nino 1, 2. Kemudian Nino 3, boxnya sini. Tadi ada gambaran keterangannya udah ada. Ini di sekian. Nah, Nino 3 itu mana tadi? Ini 5 LU, 5 LS, 150 sampai 90 BB. Sini, kemudian yang Nino 4 di sini. Yang kita pakai yang tengah-tengah namanya Central Pacific, Ekuator Pasifik Tengah. Nah, kemudian tadi saya sempat cerita bahwa ada yang mengamati dari sisi atmosfer. Nah, itu pakai tekanan di daerah Tahiti. Daerah Tahiti itu di negara-negara di Hawaii gitu, negara Amerika, Tahiti sama di Darwin. Nah, ini dia melihat selisih tekanan antara tekanan atmosfer di Darwin dan Tahiti. Namanya SOI, Southern Oscillation Index. Ini ternyata dikaitkan juga dengan El Nino La Nina. Karena nanti nyambung kalau lautnya panas, berarti tekanannya kan berkebalikannya, tekanannya rendah. Kalau lautnya dingin berarti tekanannya tinggi. Nah, jadi ada yang melihat dari sisi atmosfer atau dari udara, ada juga dari laut untuk melihat El Nino La Nina. Kemudian ini ada kotak apa nih di belakangnya Indonesia? Ini namanya untuk melihat IOD, Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole ini fenomenanya memang agak-agak mirip El Nino La Nina, tapi boxnya itu dia hanya perbedaan di Indian Sumatera, barat dari Sumatera sama daerah timur Afrika sini. Selisih tekanan antara daerah sini, suhu laut sama antara timur Afrika dengan barat daya Sumatera, ini dapat namanya Indian Ocean Dipole. Kalau dia fenomenanya ada artinya harusnya menjadi DMI, Dipole Mode Index. ENSO juga demikian. Kalau fenomenanya itu adalah El Nino La Nina, tapi kalau udah indeksnya dia menjadi ONI atau Ocean Nino Index. Nah, jadi nanti belajar ya membedakan mana fenomena, mana indeks. Karena nanti kalau belajar di lanjutan gitu ya di universitas, misalkan nanti lanjut ke ITB atau ke IPB, itu jangan sampai kita salah menjelaskan mana fenomena, mana indeks. Nah, untuk memantaunya itu tadi sudah saya cerita, yaitu lembaga di dunia itu memasang alat namanya TAO untuk memonitoring suhu laut di sana. Kemudian cara melihatnya seperti ini,
Kalau misalkan dilihat dari anomali dia El Nino 34 misalkan plus minus 0,5. Kalau iya berarti dia kemungkinan akan ada La Nina gitu. Kalau dia minus kurang dari minus 0,5. Terus bagaimana di atmosfernya? Kalau di atmosfernya SOI-nya berapa itu sampai plus minus 7 untuk syaratnya. Kalau dia plus di atas plus 7 ke atas sebagai La Nina. Kalau terpenuhi antara atmosfer dan laut dan atmosfernya, maka bisa declare sebagai La Nina. Jadi untuk menunggu ini La Nina atau El Nino harus melihat dua, dari atmosfernya sama lautnya. Kondisi El Nino juga demikian. Ini udah panas, tapi dilihat dulu di atmosfernya. Kalau sama-sama ininya panas, tapi atmosfernya ngedukung untuk kering, maka oh ini El Nino. Ini sih bumbu-bumbunya hubungan El Nino La Nina, katanya juga ini banyak ilmuwan yang membahas tentang El Nino La Nina dengan pemanasan global, itu maksudnya untuk ke frekuensinya, karena dulu 5-7 tahun, sekarang 3-4 tahun, bahkan 2-3 tahun. Nah, makanya para peneliti sempat bisa jadi ini ada hubungannya dengan pemanasan global. Kemudian apakah La Nina ini adalah badai? Ini yang sering salah nih. Orang kalau lihat di running text di Indonesia diterpa badai La Nina atau badai El Nino. Padahal El Nino La Nina ya bukan badai. Tadi kan hanya kondisi panas dan dingin. Ini yang terjadi di kesalahan narasi di Indonesia sering seperti itu. Bisa di-download bukunya di sini, ada di buku BMKG. Ini dari bidang kita yang bikin juga teman-teman. Zaman tahun berapa nih? 2021 atau 2020? 2020. Nah, ini. Ada tim penyusunnya di sini. Silakan nanti bisa di-download. Baik, sebelum ke yang tugas, ada pertanyaan nggak terkait dengan mencari anomali El Nino La Nina ini? Silakan jika ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk besar atau kecilnya box Nino itu ditentukan oleh apa ya, Pak? Karena ada perbedaan besar kecilnya box Nino-nya, Pak, antara 1, 2, 3, 4 dan 3, 4. Lalu yang kedua, kan tadi kalau El Nino dan La Nina itu sirkulasi Walker-nya yang mempengaruhinya itu hanya sampai di sebelah timur Papua. Tapi kenapa dampaknya itu bisa sampai ke Afghanistan, terus Afrika bagian selatan maupun Pakistan, Pak? Itu penjelasannya gimana, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Nah, untuk box El Nino atau Nino region, kenapa beda-beda? Ya memang ini para peneliti itu kan mencari indikator atau tanda gitu ya untuk signal kalau baca El Nino di mana gitu ya. Karena ini di daerah Pasifik atau di ekuator, maka dia nyari boxnya pun ya plus minus lah. Karena dulu dianggap kalau 5 utara, 5 selatan itu ya masih dianggap mewakili ekuator. Kemudian kalau panjangnya dia memang pengen membagi, dulu dia pikir
karena kan sebenarnya indikator untuk El Nino La Nina tuh dulu di awalnya di sini memang di Nino 1 kan menurut mereka kalau di sini panas aja sudah kelihatan nanti akan ada El Nino La Nina. Di Nino 1 2 itu. Dia kemudian ada lagi enggak nih harus di daerah agak ke tengah, maka bikinlah Nino 3 sampai sini. Ternyata kolam panasnya melebar sampai ke barat juga. Ya udah bikin Nino 34. Lama-lama ternyata yang konsisten tuh hanya di 34 kelihatan lebih ininya gitu. Akhirnya dibikin juga sama mereka di box Nino 34 pertemuan antara 3 dan 4. Nah, ini dianggap sebagai yang paling stabil memperlihatkan El Nino dan La Ninanya. Jadi memang awal-awalnya kenapa muncul angka 1 2 juga memang dulu dia hanya melihat di sini aja, mungkin di orang-orang di Peru sana ya cukup dari laut dekat-dekat dia kan gitu. Oh, ini kalau lebih panas jadi El Nino. Ternyata seiring perkembangan waktu ditambahin alatnya dipasang, akhirnya dia melihat kayaknya lebih pas di sini di Nino 3, enggak lagi di Nino 4. Tambah lagi penelitian Nino 34. Nah, dan ini sekarang pun udah mulai dikembangkan lagi. Ada indeks terkait dengan ONI ini, ada juga yang mengembangkan. Nanti deh saya ini kan jelasin lagi, karena biar tidak langsung loncat, biar kita fokus dulu bagaimana cara menghitung anomali di Nino 34. Yaitu kemudian sampai kalau nanti kita kan sebagai Indonesia gitu ya, Indonesia akhirnya lebih banyak memilih Nino 34 karena dianggap yang paling konsisten memperlihatkan bertahannya itu kondisi panas dan dinginnya. Kalau nanti ada ketemu peneliti orang Amerika Latin atau Argentina, mereka paling pasti bahkan banyak menulis atau mengkaji pakai data ini, Nino 1 dan 2. Kemudian kalau ada orang-orang Pasifik, ini Pasifik itu negara-negara yang kecil di sini, Fiji, Tonga, kemudian Samoa, itu mereka lebih senang melihatnya dari Nino 4. Jadi mereka, karena ya dekat banget kan sama ini mereka. Tapi ya wajar, yang penting data ini sebenarnya semua bisa mewakili kondisi El Nino La Nina. Nah, berkaitan dengan sirkulasi worker, nah itu dia makanya saya menjelaskan yang ini bahwa dengan adanya sirkulasi worker ini bukan berarti massa udara yang dari Pasifik pindah ke Indonesia, karena betul dampak dari El Nino ataupun La Nina ini tidak hanya Indonesia. Dampaknya sangat global, artinya ada sirkulasi lain yang diganggu. Sehingga misalkan kayak di Indonesia, kalau ada El Nino, ini kan biasanya misalkan monsun baratnya kuat ke sini. Tapi kalau ada El Nino, karena di sini sama-sama tekanannya tinggi, kan lautnya dingin kalau El Nino tuh. Kalau lautnya dingin, berarti tekanannya tinggi. Nah, di Australia tekanannya lagi tinggi, angin nggak mau nyebrang ke Australia, sehingga monsun kita nggak kuat ketika El Nino. Itulah yang menyebabkan hujan kita kurang. Kemudian laut kita juga dingin, tambah lagi nggak ada aktivitas konvektif, hujan kurang. Jadi yang menyebabkan El Nino bukan berarti massa udara kita yang ke bawah ke Pasifik. Itu menjelaskan. Hal ini berlaku juga di negara-negara lain. Bukan berarti kan ini kering terus awannya pindah ke Pasifik, jauh banget dong dari Afrika sini. Jadi ada sirkulasi di sekitar ini yang keganggu gara-gara walkernya hanya bergeraknya ke sini. Nah, itu. Sehingga alasan tadi saya menjelaskan bahwa bukan pindah massa udara dari Pasifik ke Indonesia atau dari Indonesia ke Pasifik, karena yang keganggu gara-gara El Nino La Nina bukan hanya Indonesia.
Tapi ada sirkulasi lain yang bermain di sini. Tadi monsunnya jadi nggak konsisten baratannya, kalau nggak lautnya jadi nggak, karena dingin ya kurang aktivitas konvektifnya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak penjelasannya, Pak. Silakan kalau ada bertanya lagi. Kemarin saya sudah menjelaskan yang itu ya. Yang download datanya udah pada download nggak? Data gimana? Ada kendala nggak yang ngedownload data kemarin? Yang dari IRI. Dari mana kemarin IRI kan ya? Halo? Ya, Pak. Udah pada di-download datanya? Atau belum? Saya kemarin share link pada di copy nggak di chat tuh? Gimana, ada kendala nggak kemarin atau belum pada di-download datanya? Belum, Pak. Ya Allah. Ada yang ngopi nggak yang chat datanya? Kan saya naruh di kolom chat tuh. Ini ngambil data Nino 34 gitu. Ada yang ngopi nggak? Siap, ada, Pak. Nah, udah dia download datanya. Kan tinggal copy doang. Tuh. Saya harus share lagi. Ini ngambil ke punyanya Yukar. Ke Ncar. Data guide. Itu banyak data tentang Nino 3 indeks, mulai di Nino 1. Tinggal di sini, tinggal misalkan mau ke get data atau nyari data Nino 34, ada Nino 12, Nino 4. Ini udah dibagi tugas kelompok belum sih? Saya lupa ini. Yang untuk El Nino La Nina. Izin Pak, belum ya? izin Pak kalau untuk El Nino La Nina belum Pak. Belum. Samain aja ya. Kelompoknya kayak yang di kan 4 kelompok kan ya? Halo? Saya betul Pak, 4 kelompok Pak. Nah, sekarang kita ini untuk yang kelompok 1 nih ngambil data Nino 12. Ini rata-rata datanya dari tahun 1948 nih. Kelihatan nggak yang saya share? Ini yang climate data dari NCAR. Terlihat Pak. Terlihat, Pak.
Nah, kelompok 1 ambil data ini Nino 12, kemudian diplotkan kayak nanti gambarnya yang tadi yang kita belajar tuh. Kemudian kelompok 2 Nino 3, kelompok 4 Nino apa sih kelompok 4 Nino 4, kelompok 3 Nino 4, kelompok 4 Nino 34. Ini lihat di sini nih, Nino indeks. Nih ada Nino 1, 2, mana? Buka. Ini bisa dibuka sih. Ntar nih gangguan. Ini kalau yang ngebuka datanya seperti ini, nggak tahu kelihatan nggak? Tapi cari yang anomalinya lah. Get data. Oh, ini menilai SST-nya belum anomali. Kemarin yang di alamat yang satunya lagi malah udah dapat anomalinya ya. Dari yang CPC apa dari yang ini? Oh, dari ini deh, dari Yukar ya. Ini kalau ngajar online kadang-kadang bingung, saya lagi nge-share kadang-kadang apakah udah terlihat atau belum. Ini yang saya cerita yang ada data tahu itu, yang data untuk pengamatan lautnya. Ini seperti ini. Untuk float ya. Agroport location untuk melihat data-data laut. Nah, jadi kan banyak di sini tuh gambarnya. Nah, ini banyak banget. Di Indonesia yang jarang loh data laut, pengamatannya. Kalau di Pasifik sangat banyak, di daerah laut lain juga banyak. Namanya agrofloat location, ini bisa melaporkan kondisi suhu laut di sini. Silakan ngambil data untuk ini, data Nino Index. Dan banyak yang harus dikerjakan. Tapi dari yang ini dulu, kecil-kecil dulu. Get data, get data. Ini contoh yang tadi data ONI. Setelah dapat data yang ini, anomalinya, adik-adik copy aja di Excel. Saya cari Excel-nya dulu. Excel-nya, kalau yang Nino 34-nya sudah ada kayak gini lah. Ada dikasih di Excel, di copy datanya,
tinggal dikelompokkan. Kalau yang El Nino merah, kalau yang La Nina biru, kemudian kalau yang hitam berarti dia netral. Nah, kemudian nanti dibuat pertanyaan yang kayak gini. Kalau dia netral, kasih atau normal, netral, kasih warna hijau muda. Kalau warna biru untuk yang La Nina, kalau yang merah untuk ton El Nino. Nah, sederhana aja dulu ngeplot yang ini. Nanti kita baru ke yang menghitung di ngeplotting ST-nya. Saya tadi udah nyiapin cuma tadi nyari data untuk contoh plot SST-nya. Sekalian ini aja deh kalau udah ketemu skripnya di komputer teman-teman ini. Bikin grafik kayak gini aja. Nanti kasih keterangan ini misalkan Nino 34 region, terus kasih gambar gini. Nanti yang ngerjain Nino 12 juga bikin kayak gini. Terus nah ini jangan lupa gambar ini kapan tahun El Nino. Sederhana aja sih yang untuk pelajaran atau tugas yang pelajaran El Nino La Nina ini dulu. Nanti kita ke yang ngeplot ini nih, saya dari dinamika sampai ke yang ngeplot ini nih adik-adik. Nah, nanti setelah itu kita akan ngeplot yang ini nih. Kalau El Nino setidaknya sampai ngeplot ini, bikin boxnya di Nino box 1, Nino 12, box Nino 3, box ini. Nanti tapi ini setelah belajar ngitungnya dulu deh biar paham ini indeksnya sekian. Nanti setelah itu baru kenapa kita harus bikin box di sini di sini. Nah, ini bisa dilihat oleh adik-adik, ini paling konsisten di Nino 34 warnanya. Kalau di sini kan kecampur-campur, sehingga kalau dibikin region sini kadang-kadang nilainya itu enggak ke ini karena kan rata-rata di kotak ini tuh. Ini juga terlalu lebar. Tapi paling konsisten di sini. Nino 2 juga agak ragu karena begitu dirata-ratakan nanti nilai di sini anomali positif, nilai di sini anomali negatif. Nah, itu adalah salah satu alasan gitu ya. Kenapa kok jadinya milih di Nino 34? Bisa di sini kalau dirata-ratakan nilai di semua grid-nya tuh ya minimal lebih banyak dominan yang birunya lah dibanding yang putih-putih ini. Kalau yang di box 3 ini kan ada yang putih nih. Ini mempengaruhi ketika dibikin rata-ratanya. Nino 4 juga sama, yang di box ininya mempengaruhi gitu. Nino 2, 12 malah ini, ada yang merah, udah ada yang biru gitu. Malah padahal ini lagi menjelaskan La Nina. Kondisinya seperti itu. Silakan mau ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kita membuat yang ini nih. Tinggal ngambil datanya di mana, kemudian nanti kita buka di skripnya untuk nge-plotting data dari SST. Izin bertanya, Pak. Nanti, ya silakan. Tadi yang plot data kelompok tadi dapatnya apa aja ya, Pak? Misal kelompok 1 dapat Nino berapa gitu? Berapa aja ya, Pak? Kan udah. Kelompok 1 ngerjain Nino 12, Nino 12 region. Kelompok 2 Nino 3 di ngeplot. Kelompok 3 Nino 4. Kelompok 4 Nino 34. Ini kalian ambil datanya dari yang alamat tadi,
diambil datanya, di download, taruh di Excel, terus dikelompokkan. Kalau yang -1 atau di atas 0,5 kasih merah, di bawah 0,5 -0,5 kasih biru, itu sebagai tahun La Nina. Yang di atas positif 0,5 tahun El Nino. Udah gitu digrafikan. Kalau yang di antara 0,5 plus minus 0,5 netral, kasih warna hijau, kasih grafiknya warna hijau, terus bikin grafiknya bikin satu. Teknik membuat grafik dari 3 sumber. Apa itunya kayak gini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan kan grafiknya nih? Siap, terlihat, Pak. Nah, iya. Siap, kelihatan, Pak. Nanti tinggal dikasih ini aja, kasih apa namanya? Kasih keterangan, kasih gambar. Ini judul apa kayak Nino 3 region atau Nino, kalau ini Nino 34. Nanti yang ini. Lihat kalau yang netral hijau muda, yang ini biru, ini merah. Sederhana lah ini. Setelah belajar membuat grafiknya, nanti kita ngupload kotaknya seperti yang PPT tadi di sini. Nah, ini kalau ini udah main ke script nanti SST. Nanti bahkan kita juga akan ngupload subservice. Udah ada script-scriptnya. Cuma sebelum ke sana maksud saya biar paham dulu, oh El Nino tuh dari sejarahnya ini, indeksnya sekian, cara dapatnya. Anomali emang gampang lah, kalau ngitung anomali kan selisih dari nilai sekarang bagi rata-ratanya. Nilai sekarang dikurangi nilai rata-ratanya dibagi terhadap nilai rata-ratanya dapat anomali. Nanti kita akan coba pokoknya ngupload sampai yang produk-produk ini di operasional dinamika atmosfer. Itu kita belum ke prediksi, masih ke analisis dulu ini. Biar adik-adik nggak langsung loncat-loncat. Coba nanti saya akan tunjukkan ininya nih. Datanya ya. Yang next, maksud saya biar nggak lah, cari dulu tanya sebentar di drive. Sebentar ya, sambil inilah kalau mau ada yang nanya bisa ini dulu. Izin Pak, izin bertanya Pak. Kan kemarin itu ada tugas yang hari tanpa hujan sama tugas membuat peta itu kan Pak. Nah itu kan katanya dikumpul di Google Drive. Itu saya belum kasih ya? Siap belum Pak? Oke, nanti setelah ini saya buatin deh. Siap Pak, terima kasih Pak. Ini mau buka eksternal sayanya malah error. Kebuka. Padahal tadi udah disiapin. Ya. Banyakan nyolok ini medianya. Nah, ini. Mana dia?
Oh ini. Tahu nih kalau saya buka Drive, kebuka ke ini enggak ya? Ini folder-foldernya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau saya buka gini kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat ya. Sekarang misalkan saya klik untuk yang 2022 lah, yang terbaru bulan. Nah, datanya ini seperti ini. Nanti adik-adik, ini kelihatan nggak ada tulisan sstanom.ctl? Siap, kelihatan, Pak. Siap, lihat Pak. Nah ya, nanti ini sih nanti ya setelah yang pembuatan grafik. Nanti kita misalkan ngedownload data untuk SST anomali, kemudian nanti ada .ctl-nya, ada grid-nya. Setelah itu coba di plot sampai plotnya seperti ini, dapat yang ini. Oh gitu. Kok jadi ini di plot yang seperti ini. Nah, ini skripnya juga udah ada, cuma kan kalau langsung ke skrip tapi harus tahu dulu sejarahnya. Coba nanti ya, saya bukanya dulu deh. Triknya. Cek. Nah, hilang lagi. Kalau nggak yang binat dasarian deh, ini banyak banget. Nih, ini kelihatan kan untuk ininya ya. Ini misalkan untuk ngupload angin, udah ada semua nih angin. Plot stripnya juga ada. Kalau ngupload dinat bulanan, nih skripnya juga udah ada tuh, mau dinat, mau angin. Makanya saya pastikan ke teman-teman sudah mulai ada grade sama MATLAB-nya. Karena kita baru masuk ke sini. Kalau ini main di grade nih, misalkan untuk yang ini. Kelihatan nggak yang skrip ini, yang di notepad? Halo? Izin Pak, notepad-nya tidak terlihat Pak, isinya Pak. Aduh. Itulah kalau ngajar online susah ini. Kita lagi ngejelasin gambar apa, atau belum berubah. Sekarang kelihatan kan ya? Siap, sudah terlihat Pak. Nah ini misalkan contoh mau ngupload angin, nanti tinggal ngambil angin yang ininya, yang .ctl-nya, ada angin U, ada angin V, taruh di mana dulu. Nah, ngeset biar high resolution, biar lebih smooth. Kemudian ini biar kotak-kotaknya hilang.
Grid-nya juga hilang, terus set long lat-nya karena Indonesia set long-nya. Terus ini biar tulisan grade-nya hilang, tulisan grid-nya hilang, kayak OCD, kemudian pewarnaan ini udah biar warnanya sesuai dengan yang di apa produk-produknya Amerika Noah sana, baru di display deh gitu. Kemudian ditaruh kasih legend, kemudian kasih inian apa karena ini angin kan kasih streamnya untuk menggambarin polanya. Kalau ini untuk ukurannya di apa ya, atas bawah ukuran kotaknya itu baru bisa sampai ke print team sampai ini kasih title. Nah, pernah kan belajar yang gini-gininya udah sampai yang ngerjain sampai gini kan teman-teman? Atau ada yang belum pernah? Besoknya ke angkat lari ke sini nih praktek-prakteknya. Siap sudah, Pak. Udah ya. Pernah, Pak. Kalau dikasih data ininya, kalian bisa menyesuaikan ya. Taruh di mana tinggal dikasih. Mungkin mau kreatif sendiri juga nggak apa-apa kalau kalian mau kreatif sendiri. Tapi kalau misalkan pewarnaannya nanti kita kasih lah bocoran untuk ininya. Sama ininya biar sarampak downloadnya. Mungkin nanti ini untuk mendapatkan datanya aja, misalkan storage CTL di mana, di mana. Kemudian kalau si service temperatur juga ini nanti kita nyari data SST anomalinya di sini. Tinggal set long lat-nya sini-sininya. Pewarnaannya, kemudian tadi ada yang bikin kotak-kotaknya. Ini bikin Nino drawstring untuk Nino 34, drawstring untuk Nino 4. Ini udah ada keterangan-keterangannya nanti, jadi ada tinggal belajar ganti datanya, udah ada keterangan-keterangan yang gininya. Itu di tahap berikutnya lah. Sampai dapat gambar, nanti dapat gambar-gambarnya seperti tadi, seperti yang ini udah sampai keluar gambar. Ini kalau SST, ini datanya. Ini udah ada gambarnya enggak? Belum dimasukin. Oh, output Februari. Nah, itu nanti belajar. Kalau ini kebetulan langsung tiga pekerjaan dibuat dalam satu skrip ya. Nanti kalau yang buat ininya bisa satu-satu lah gitu biar ini paham satu dulu. Nah, jadi tadi yang buat box ada di mana. Ini untuk sibannya juga gini. Sampai sekarang masih ada yang belum punya grades? Masih ada enggak? Untuk gambar angin, gambar SST. Bentar ya. Gambar angin kelihatan kan nih, teman-teman, hasil plotannya? Saya belum, Pak. Waduh, tesan. Saya ngomong apa lagi? Stop share. Masa gini-gini itu kenapa sih ya? Nih, gambar angin kelihatan? Siap sudah, Pak. Siap. Sudah. Terus, kalau gambar berikutnya nggak bisa.
Kalau itu langsung stop sendiri ya. Ini yang tadi gambar output dari SSD ini. Kalau ini udah kelihatan ya? Ini yang Siap box-boxnya. belum, Pak? Hah? Belum ada, Pak. Masa? Mohon izin, Pak, mungkin untuk share screen-nya ya all screen gitu, Pak. Jadi langsung semuanya, Pak. Oh gitu. Nggak ada pilihannya, cuma share sound stereo. Mohon izin, Pak, di basic ada screen, Pak. Oh, yang gitu nih. Oke. Jadi kalau pas pindah-pindah jadi kelihatan. Sekarang yang kelihatan gambar apa? Izin, Pak, yang kelihatan di NCR, Pak. Yang NCAR ya? Kalau saya ini geser ke sini kelihatan. Sekarang kelihatan gambar plot angin nggak? Ya, Ini lihat, Pak. Kelihatan, Pak. SSD terlihat, Pak. Oh, oke. Ini masih tahun 2022 nih, bulan lalu. Kemudian nanti ngeplot yang dapat plot yang ini juga, yang Indonesia. Pindahin lagi deh. Nih, kalau hanya Indonesia kelihatan ya? Lihat, Pak. Ya, Ya, kelihatan, kelihatan, Pak. Oke, nah itu contoh gambar-gambar yang akan diplot dari dinamika atmosfer. Tadi baru 3 gambar nih, nanti ada OLR, ada apa gitu. Tapi harapan saya sebelum ke yang gambar tadi ya minimal tahu cara ngitung indeksnya dulu di sini. Hingga Anda sejarah kenapa harus di box. Tadi Nino 1, Nino 2, Nino 3. Grade-nya udah punya semua kan ya? Grade-nya siapa sih? Ade apa siapa yang kemarin yang belum punya tuh? Jangan alasan nggak ada lagi. Halo? Grade-nya udah ada semua nggak? Siap, Sudah, saya punya, Pak. Siap, sudah saya Punya, Pak. Siap, punya, Pak. Sudah, Pak. Ya, berarti nanti kalau ada tugas tinggal ngasih datanya, kasih bocoran warnanya lah biar nggak terlalu inian sama box-box. Kalau itu mah tugas pribadi aja, nggak usah kelompok lah. Saya harus share dokumentasikan dulu ya sebentar. Karena kita seperti biasa kita selesaikan sampai jam 3 saja. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau enggak kita atau enggak tertarik belajar ngeplot gitu. Siap tertarik, Pak. Siap Iya, tertarik, Pak. Cuma Pelajaran belum menguasai aja, Pak. mau saya apanya? Izin, Pak, kalau saya yang waktu semester lalu itu permasalahannya pas ngeplot angin, Pak. Jadi karena saya ngeplotnya sampai apa ya, Pak, sampai bawah, sampai selatan gitu, Pak. Jadi pas dipakai set streamline density-nya itu nggak bisa, Pak. Jadi terlalu rapat gitu, Pak. Oh, iya kalau terlalu lebar emang terlalu luas itu ya. Kadang-kadang ini dia nggak bagus, jadi rapet gitu biasanya. Makanya ini juga kita paling 30 knot, 30 shot lah yang pakai yang ini. Angin juga kalau yang global ya memang harus yang ininya lain lagi settingan itu di website.
Masa fotonya sayanya kelihatan lagi moto. Pakai screenshot aja lah. SS aja lah. Terus ada pengalaman apa lagi yang bikin itu? Ada pernah kendala lagi nggak? Kalau ngeplot OLR pernah? Selain angin. Untuk saya belum, Pak. Untuk saya belum juga, Pak. Saya belum Pak, mungkin sudah ada Pak. Nino juga belum, Nino Index. Kalau bikin kotak itu pernah kali ya? Set kotaknya itu untuk bikin string gini. Saya belum, Pak. Saya belum pernah Pak. Yang bikin kotak ini belum pernah. Belum, Pak. Ini kotak. Oh, ya berarti pas kalian lah nanti. Karena yang harus dihitung rata-rata mulai di sininya. Oke, ada pertanyaan atau enggak nih 5 menit lagi aku mau selesaiin aja lah. Yang penting hari Rabu tugas dikumpul. Saya siapin ini ya. Yang HTML harusnya mah bisa lah. Yang individu sama kelompok ditaruh dalam satu ini. Yang individunya taruh di setelah terima kasih, kasih nama sendiri-sendiri. Kalau yang nama kelompok di paling depan nama-nama kelompok. Izin Pak, izin bertanya Pak. Yang tugas untuk ngupload tadi deadline-nya kapan ya Pak? Oh iya, itu berarti Senin depan lah. Itu mah gampang, bikin grafik sehari juga jadi. Atau mau barengan hari Rabu? Depan saja Pak. Hah? Maunya kapan? Depan saja, Pak. Depan saja Pak. Ya udah. Pas Senin depan ya, besok gantian ngupload yang itu. Siapa? Apa? Kalau Rabu kan hanya sekedar ngumpul, nanti saya kasih link Google Drive-nya. Siapa yang punya Gmail kirim lah biar langsung nyambung. Kalau yang mudah-mudahan setelah yang belajarnya indeksnya baru yang uploading itu baru kita bisa bergerak ke yang upload. Cuma masalahnya tadi ada yang harus lewat iTag sama harus ke yang webnya PSLR-nya Noah. Mungkin nanti saya coba yang kalau ngambil yang dari PSLR Noah. Kalau enggak yang diambilin dulu deh dari iTag. Terus kalian belajar plottingnya sampai gambarnya mirip. Namanya kita kalau dulu di ITB itu pelajaran repro. Jadi gambar-gambar yang ada di jurnal tuh direproduksi. Tapi kalau dulu malah nggak dikasih tahu apa-apa, pokoknya cari sumbernya sendiri, nyari skripnya sendiri. Kalau sekarang mungkin kita kasih bocoran ininya lah, batasan-batasannya biar nyambung, biar cepat. Paling nanti kita karena kita belajarannya analisis dan prediksi, berarti bagaimana menganalisisnya juga selain merepro. Karena adik-adik kalau hanya gambar mungkin ngeplot nanti bisa pas ngejelasinnya nggak bisa, repot juga. Baik, 2 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan segera tutup. Cukup? Ya, dari saya cukup Pak. Tanya Pak. Oh ada yang nanya, siapa nih? Yusuf. Siap, Yusuf Pak. Izin Pak, untuk besok Rabu itu pengumpulannya itu bentuknya PPT, peta sama Excel-nya itu ya Pak? Iya, Misi Yusuf nggak ikut kali minggu kemarin. Dibuat dalam Pak, cuman memastikan aja Pak. Nah, itu HTH dibuat petanya yang per pulau, kemudian dibuat di bawahnya tabelnya kan ada nanti wilayah-wilayahnya.
yang ini HTH-nya menengah, panjang atau pendek, itu kan dibuat tabel. Kan produk PPT-nya yang PPT HTH udah saya kasih contoh kan, minta kasih bagus lah itunya yang contoh. Siap, sudah, Pak. Nah itu jadi ada petanya, ada tabelnya. Setelah itu misalkan dibuat itu kan ada keterangannya mana yang terpanjang, terpendek. Nah, habis itu yang terima kasih dibuat yang individu yang suruh ngitung HTH kan cuma tabel doang. Individu, nanti saya mau lihat gitu, pada bener nggak cara ngitung HTH-nya. Gitu. Udah, ya biar cakep bikin PPT, nama kelompok, ada susunan pemainnya kayak siapa. Terus nanti setelah itu di momen tertentu kita suruh jelasin, nanti saya mungkin di pertemuan kapan suruh ngejelasin. Minimal apa yang Anda kerjakan, Anda paham nggak? Terus kalau yang ini hanya ngupload Nino ya sama juga, nanti bikin tabelnya diwarnain tuh yang merah kalau yang tahun El Nino, yang biru tahun La Nina, termasuk di angka-angkanya persis kayak yang di ONI itu, ONI Index. Jadi Anda juga bisa minimal jadi tahu, oh ini tahun El Nino, tahun La Nina. Itu yang pelajaran ini, kalau saya share Excel-nya langsung Anda copy soalnya masihnya. Yang penting gambarnya kayak yang itu ya. Nanti saya ini deh. Ini kasih bagus deh. Yang Excel ini udah pernah saya share nggak, Gus? Masih ya. Mana tadi Excel-nya bingung hilang deh. Ini pernah di-share nggak, Gus? Yang peta ini, grafik ininya? Belum, Pak. Belum ya? Siap. Ya udah, nanti saya kasih contoh grafik ini sama tabelnya. Nanti kalian bikin hal yang sama lah. Untuk region yang tadi per kelompok tadi. Tinggal bikin petanya. Tapi nggak saya share sekarang lah, mungkin yang pas kalian rebo dah ingetin ya. Ya, Pak. Sekarang udah ada panggilan untuk pulang jam 3. Baik, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, saya selesaikan. Bulan puasa nggak usah lama-lama, selama-lama. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang tidak hadir, tolong disampaikan ininya, diusahakan untuk hadir. Kita masih ada tugas berikutnya hari Rabu dikumpul. Untuk Senin depan tugas yang Nino ini. Kita sampai jumpa lagi di hari Senin, insya Allah. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.